Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya. Nah, sekali ini kita ngangkat soal psikotes karena kan bakal ada nih P3K gitu kan. Jadi ini matematika dasar untuk ujian masuk kerja ya. Nomor 1 ini ada gambar, diperhatiin nih gambarnya. Nah, ini kan udah terisi semua ya. Ini. Nah, berarti ini contoh gitu. Nah, ini ada tanda tanyanya atau titik-titiknya. Nah, ini yang kita isi. Nah, kalau ada soal seperti ini nggak perlu bingung. Biasanya angka tertinggi itu mana? Nah, ini contohnya kan 180. Ini adalah hasil atau sama dengan. Nah, kita cari tuh ini. Bagaimana supaya dia dapat 180? Karena di sini juga yang ditanyakan yang di atas kan. Nah, gini nih. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Oke. 11 ditambah 7 sama dengan berapa? 18. Nah, dari sini kan udah gampang nih. Ini ada 10, ini ada angka 180. Berarti 18 dikali dengan 10. Hasilnya 180. Nah, dari sini berarti kita udah tahu dong alurnya gitu. Yang dibulet-buletin ini itu dijumlah kan? Berarti 7 ditambah 8 ditambah 9 gitu. Hasilnya berapa? 24. Ya kan? 7 tambah 8 sama dengan 15. 15 ditambah 9 sama dengan 24. Pinter, oke? Nah, 24 ini kita kalikan dengan 5. Cup gitu. 24 kali 5 berapa? 100. 24 kali 5 sama dengan 20. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 tambah 2, 12. Berarti 120. Mana jawabannya yang benar? D. Nah, gitu aja. Mudah kan teman-teman? Nah, kalau ujian gak perlu bingung lagi kalau ada gambar seperti ini. Ingat, angka yang paling besar itu adalah hasil. Nah, kita cari nih. Kok bisa sih hasilnya seperti itu segitu gitu? Caranya gimana? Nah, ini kan dia berderet nih, sejajar. Ini diapain dan ini beda. Ini dijumlah dengan ini dikali gitu ya. Paham ya teman-teman? Nah, kita lanjut nomor 2. Ntar saya geser dulu. Nah, nomor 2 kelihatan ya. Agak dijepit kali ya. Aduh. Kelihatan ya? Ya ampun, saya pikir tadi mati loh. Oke, nomor 2. Seorang guru membeli 2 gross pulpen dan 9 lusin buku untuk dibagikan kepada murid-muridnya. Ini soal cerita nih. Sebenarnya nggak perlu dipikirkan sih ini dibagikan kemana gitu ya. Berapakah jumlah seluruh barang tersebut? Nah, berapa jumlah berarti berapa buah ya? Berapa buah jumlah gitu ya. Ini kita tambah aja buah ya. Oke, 2 gross, 1 gross sama dengan berapa? 144 buah. 144 buah. Oke, suara saya kedengaran ya. 1 gross sama dengan 144 buah. Nah, 1 lusin, pasti udah pada tahu dong kalau lusin ya. 1 lusin sama dengan berapa? 12 buah lah, saya yang hang sebentar. Nah, kalau udah begitu gampang. Ini tadi berapa? 2 gross. Oke, berarti 2 dikali 144. Ini kan berapa jumlah? Berarti ini ditambah nih. Cus, tambah. Nah, 1 lusin sama dengan 12 buah. Berarti berapa lusin dia? 9. Nah, 9 dikali dengan 12 berapa? Gitu ya. Mudah kan, teman-teman? Mudah dong. Oke, nah. 2 kali 144 sama dengan berapa? 288. Dijumlah 9 kali 12 108 kan. 9 kali 8 18. 9 kali 1 9 tambah 1 10. Oke, 108. Nah, ini jumlah berapa nih hasilnya? 396. 8 tambah 8 16 6. 1 8 tambah 0 8 tambah 1 9. 2 tambah 1 3. Berarti hasilnya 396. Mana tuh jawabannya yang benar? Yang C. Oke, 396. Mudah ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, saya geser dulu. Kamera saya kecil soalnya. Oke, kelihatan ya? Nah, saya nggak kelihatan. Oke, saya bacain ya. Sebuah tenda pengungsian memiliki persediaan beras. Berapa tuh? Yang cukup untuk 24 orang. Ini 24 ya.
24 orang selama 15 hari. Jika penghuni tenda bertambah 6 orang, berapa hari kah beras itu habis gitu. Nah, ini soal cerita gampang sekali ya. Kalau 24 orang, berasnya habis dalam waktu 15 hari. Oke. Nah, jika penghuni bertambah 6 orang, berarti 24 tambah 6 berapa? 30. Nah, kalau 30 orang, berasnya habis berapa hari? Itu kan pertanyaannya gampang aja. Oke, 24 per 30 dikali dengan 15 gitu. Nah, cara mudahnya kalau operasi hitung begini, ini kan bisa ya sama-sama dibagi 15, dapatnya 1 atau habis, yang dapatnya 2. Nah, 24 dibagi 2 sama dengan berapa? 12. Maka jawabannya 12 hari. Gampang kan? Mudah banget, malah nggak nyampe 1 menit ya jawabnya. Mana yang benar? B. 12 hari. Nah, jadi ini soal sering banget keluar ya kalau ujian tes-tes kerja. Tentang persediaan gitu kan, gampang. Nah, ingat dulu 24 nya yang kecil kan, 24 nya yang di atas gitu, dibagi dengan, kalau sudah dijumlahkan berapa, 30 per 30 gitu, dikali dengan berapa hari gitu ya, paham ya. Oke, kita masuk nomor 4. Nah, nomor 4 nih operasi hitung. Sering sekali orang salah ya. Operasi hitung ingat ya, pembagian dengan perkalian itu sejajar atau sepangkat. Jadi nggak ada yang perlu, ini perkalian dulu dong karena ada kabataku. Jadi perkalian dulu, kali bagi tambah kurang gitu, bukan begitu ya. Dikatakan kabataku sebenarnya kali bagi itu sejajar, tambah kurang itu juga sejajar. Ada juga yang salah ya, katanya penjumlahan dulu baru pengurangan. Enggak ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan ada sama, misalnya 3 tambah 3 dikurang 3 gitu. Jangan gini aja deh, 2 dikurang 2 ditambah 2 gitu kan. Nah, karena penjumlahan dulu berarti penjumlahannya dulu 2 tambah 2 dulu gitu. Salah ya, nggak begitu. Oke ya, sejajar. Pengurangan dan penjumlahan itu sejajar, pembagian dan perkalian juga sejajar. Nah, kalau udah dapat soal begini susah nggak ini? Nomor 4. Enggak dong, nggak susah. Ingat pecahan, konsep pecahan kalau pembagian harus ubah dulu ke perkalian. Nah, ini tetap aja nih turun 7/2, nggak usah diapa-apain dulu gitu kan. Tapi kan pembagian dulu dengan kerjain. Iya, tapi nggak apa-apa kan, turun disusun dulu gitu kan. Plus 0,6 itu sama dengan 6/10. Kenapa 6/10? Dia 1 di belakang koma, berarti 10. Kalau dia 0,60 berarti 60/100. Kenapa? Karena 2 di belakang koma. Oke. Nah, karena dia pembagian kita ubah ke perkalian. Kelihatan ya? Ke perkalian. Jadi kalau diubah ke perkalian maka atas di bawah jadi di atas, berarti 5/3. Oke. Nah, kalau udah begini kan gampang. Kalau perkalian nggak perlu ada butterfly method atau kalinya dulu atau apa dulu, nggak begitu. Langsung aja atas dengan atas, bawah dengan bawah gitu. Berarti 6 kali 5 berapa? 30. 10 kali 3 sama dengan berapa? Per 30. Nah, 30 bagi 30 sama dengan berapa? 1. Berarti 7,5 plus 1 sama dengan berapa tuh? Ini kan 1 bilangan bulat, ini pecahan campuran. Nah, 7-nya ditambah 1 sama dengan berapa? 8. Nah, pecahannya tinggal pindah aja setengah. Maka jawabannya A. Gitu ya. Mudah ya teman-teman? Mudah sekali, makanya disusun dulu. Oke. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 apa tuh? 3 kodi ditambah 2 gross. Nah, kebetulan tadi ada soal gross, pasti udah tahu dong ya. Nah, sekarang yang kodi nih. 1 kodi sama dengan berapa? 20 buah. Ini diingat ya. Kodi itu 20 buah. Nah, kalau gross tadi berapa? Masih ingat kan soalnya? 144. Oke. Nah, kalau udah begitu berarti 3 dikali 3 dikali berapa tuh? 20. Ini dijumlah ya. Seperti tadi juga sih ini soalnya. 2 dikali berapa?
144. Satu gross itu 144, satu kode itu 20 buah. Nah, gampang aja. 3 kali 20 sama dengan 60. Karena dijumlah di sini tanda plus. 2 kali 144 sama dengan 288. Nah, dijumlah ini berapa dapatnya? 348. 0 tambah 8, 8. 8 tambah 6 sama dengan 14. 2 tambah 1, 3, 4, 8. Belum ada isiannya nih. Nah, udah saya buat tuh. Tadi belum ada isi ABC-nya. Maka jawabannya 348. Mana tuh yang A gitu kan? Nah, nomor 6. Nomor 6 nih ada cepatnya, ada cara cepatnya. Yang udah follow saya pasti tahu ya. Kalau puluhan dengan satuannya angka 5 di belakang, untuk kuadratnya itu sangat-sangat gampang. Kita buat cara cepatnya aja ya. Cara cepatnya perkalian 25, 15, 55 atau 65, pokoknya yang satuannya 5, gampang sekali ya. Nah, nggak perlu ini 0,55. 0,55 dikali 0,55. Cus, 5 kali 5. 5, 2. 5 kali 5, 25. 27. 27. Habis itu 0. Gimana sih? Nah, pokoknya begitulah. Ini 7 dong ya. 7. Habis itu ini 2 koma gitu ya. Aduh, udahlah, ribet banget. Saya kalau yang ribet-ribet, makanya saya suka belajar yang gampang-gampang gitu. Padahal sebenarnya ya udah. Nah, kalau 55 misalnya gini. 15 kuadrat itu sama dengan gini. Belakangnya pasti angkanya 25. Karena 5 kuadrat. Nah, ini depannya puluhannya ini setelah angka 1 berapa? Angka berapa? Angka 2. Maka 1 kali 2 sama dengan berapa? 2. Maka jawabannya 225. Nah, karena ini 0,55 kuadrat. Ya, sama aja. 55 kuadrat sama dengan pasti belakangnya angkanya 25. Nah, setelah angka 5 berapa? Angka 6. Maka 5 dikali 6 sama dengan 30 gitu. Maka jawaban karena ini ada 0, maka jawabannya 0,3025. Ada 0, maka di sini 0, mana 3025? 3025 ini juga 3025. 0,0325 enggak dong. Coba kalau 0,55 kuadrat itu kan sama dengan 0,55 dikali 0,55. Berapa nih di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Dia 4 kan? Maka jawabannya yang 4. Mana yang 4? 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya yang B gitu. Mudah ya teman-teman? Mudah dong ya. Mudah sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk nomor 7. Biar cepet. Nah, aku paling gak suka yang lama-lama. Oke. 4 berapa persen? Biasanya kan 4 berapa ya? Ini soalnya agak unik ya. 4 berapa persen dari 25 gitu. 4 berapa persen dari 25 gitu kan. Paham ya maksudnya? 4 berapa persen dari 25 gitu. Dari 25 ini diambil 4 gitu. Jadi 25 ini 100% gitu kan. Jadi kalau diambil 4 dari 25 ini itu berapa persen gitu. Nah, paham ya maksudnya? Kalau udah ada dari berarti dia perkalian gitu. Maksudnya supaya cara cepatnya kali aja gitu ya. Gampang nih. Sama dengan 4. Ya kan? 4 berapa persen dari 25? Ini 25, ini kali 25 gitu. Nah, ini persennya gitu. Atau berapa persen kita buat aja A persen gitu. Nah, karena ini perkalian, maka kalau pindah ke ruas kanan jadi apa? Pembagian. Maka A persen sama dengan 4 per 25. Iya kan? 4 per 25. A persen ini kan sama dengan A per 100. Iya kan? Kalau persen itu kan sama dengan per 100. Sama dengan 4 per 25. Nah, cara gampangnya gini. Ini kan udah ada angka 100, ini 25. 25 kali berapa supaya 100? Kali 4. 25 kali 4 sama dengan 100. Maka kalau dia di bawah dia kali 4, maka yang di atas juga dikali 4. So, 4 kali 4 sama dengan berapa? 16. Gampang kan? Jawabannya B. Kayak gitu. Mudah ya? Nah, ingat nih. Ulang lagi ya, 4 berapa persen dari 25. Jadi 25-nya ini 100%. Nah, kalau diambil 4 ini berapa persen gitu. Nah, karena udah begitu, maka buat aja nih 4 sama dengan dari, taruh aja kali. Kalau dari biasanya dalam matematika itu kali gitu. Nah, karena ini berapa persennya kita buat aja A atau B atau C atau apalah, atau Z juga boleh
gitu. Nah, ingat kalau perkalian dia pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Nah, kalau dia penjumlahan pindah ke ruas kanan jadi pengurangan. Kalau soal itu paham lah ya. Kalau seperti itu nggak paham juga, aduh, udah bingung. Nah, untuk mengubah pecahan ke bentuk persen seperti sebenarnya itu sih ini. Atau dibuat juga begini, misalnya 4/25 sama dengan, enggak kelihatan ya, 4/25 sama dengan A per 100. Nah, 25 kali berapa? Nah, kalau udah begini pecahan, cari persennya gini aja cara gampang. 25 kali berapa supaya 100 dikali 4. Gitu. Nah, karena bawah kali 4, atas juga dikali 4 gitu. Ya, paham ya teman-teman? Berarti berapa tuh? 16 gitu. Kalau 16 per 100 sama dengan berapa? 16%. Gitu, yang namanya persen berarti per 100. Oke ya, kita buat nomor 8. Udah gelap soalnya, saya hidupin lampu dulu. Cuman kalau hidupin lampu ntar ya. Nah, sekarang kita masuk nomor 8. 1100 dikurang 150 ditambah 200 dibagi 5. Operasi hitung mana dulu nih yang dikerjain? Pengurangan, penjumlahan atau pembagian? Pembagian. Maka 200 dibagi 5 sama dengan berapa? 40. Ya kan? 20 bagi 5 sama dengan 4. Nolnya diturunin gitu. Nah, ini disusun lagi nih. 1100 dikurang 150 ditambah 100 ditambah 40 gitu. Nah, pengurangan dan penjumlahan saya bilang tadi sejajar. Jadi nggak perlu dulu minus 150 tambah 40, nggak perlu begitu. Langsung aja 1100 dikurang 150 sama dengan berapa? 950. 950 tambah 40 berapa? 990. Maka jawabannya C. Gitu. Mudah ya teman-teman. Operasi itu mudah lah ya. Oke. Nah, sekarang nomor 9. Bilangan manakah yang terkecil? Nah, kalau kita lihat opsinya, pilihan bergandanya ini setengah, ini 2, ini setengah, ini 1/22. Nah, logikanya aja, 1 roti dibagi dengan 2 dengan 1 roti dibagi dengan 22 orang. Nah, 1 roti dibagi dengan 2 orang dengan 1 roti dibagi dengan 22 orang, maka setiap orang mendapat yang paling kecil yang mana? Yang 22. Nah, berarti bilangan manakah yang terkecil? Bilangan yang 1/22. Jadi jawabannya deh. Kalau ini mah mudah ya. Mudah, tapi banyak orang suka terjebak di sini. Bilangan manakah yang terkecil gitu kan? Karena ini setengah. Wah, ini dong gitu, ini paling kecil nih gitu. Kalau 2 udah diabaikan aja. A dengan C kan sama. Setengah ini setengah, berarti sama dong. Berarti bukan itu pilihannya, kayak gitu. Ya, 2 dengan 1/22 mana? Udah jelas deh gitu ya. Oke, nomor 10. Nomor 10. 0,0048 aduh, mana tadi yang ini? 0,0048 dibagi dengan 0,3. Nah, kita perhatiin gini nih. 0,048 itu berapa sih? Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ini 4. Yang 0,3 berapa di belakang koma? Berapa angka? 1. Maka 4 dikurang 1 sama dengan berapa? 3. Maka 0, atau ini nolnya nggak usah dulu ya, pokoknya 3. 1, 2, 3 gitu ya. Dari sini langsung aja yang 00 yang abaikan, maka 48 dibagi 3 berapa? 16. 3 kali 16. 6 kali 3 kan 18. 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 1 4, maka 16. Maka 16 taruh di ujung 16. Nah, yang ini masih kosong Kak, kasih angka 0 gitu. Maka jawabannya 0,016. Mana tuh yang 3? Ini yang 3, 0,016. Maka jawabannya B. Mudah ya? Mudah sekali gitu. Oke, sekarang yang nomor 11. Kok ganjil sih Kak? Nggak apa-apa ya. Sesuai kertasnya gitu. Kalau saya sih maunya buat 100 gitu biar nanti siapa yang mau ujian P3K 2023 ini mudah-mudahan lulus ya. Amin ya kan? Oke, nomor 11. Nomor 11 ini 0,32 ditambah 0,025. Nah, ini sering salah nih. Kita buat dulu 0,32 ditambah 0,025
0,25. Nah, gini ya, gini penyusunannya ya. Gitu. Nah, nolnya yang disejajarin, jangan begini ya. Kalau begini salah ya. 0,32 dengan 0,025 gitu. Yang ini salah ya. Bukan begitu. Yang belakangnya disejajarin, bukan. Yang nolnya disejajarin. Jadi bilangan induknya yang disejajarin, komanya nggak perlu disejajarin. Kalau mau sejajarin tambahin aja angka 0 gitu ya. Oke, udah sejajar kan ini? Kalau mau yang sejajar udah sejajar kan, ini tandanya apa? Plus, berarti di sini plus. Oke, nah berapa nih? 5. 2 tambah 2 4. 3 tambah 0 sama dengan 3. Oke, ini kan 0 ya, bukan 0. 0,345 lah. Jawabannya nggak ada nih, D. Oke, jawabannya D gitu. Mudah ya teman-teman, psikotesnya ada 11. Nanti kita lanjut lagi, tapi ini dulu dikuasain gitu ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa follow, subscribe, juga share juga ya. Kita banyak soal-soal psikotes dari tahun lalu, tahun lalunya lagi. Kita banyak gudang soal psikotes matematika. Oke ya. Terima kasih.